Itu mungkin yang membuat Anies baru sadar kali ya, saya harus membuat partai politik nih kayaknya nih. Personalisasi politik yang digaung-gaungkan, yang dimana calon populer itu akan menjamin kemenangan suatu partai ya, atau yang populer disebut efek ekor jas kan, kotel efek. Jadi calon populer akan mengerek elektabilitas partai. Itu saya pikir sudah agak bergeser dengan adanya peristiwa friksi Bu Mega dan Pak Jokowi ya. Bisa dibilang dia orang ada istilah yang orang nggak mau capek nih. Iya. Ya, dia cuma nunggu undangan doang. Terusnya nggak mau bekerja keras gitu ya untuk melakukan penggalangan dukungan gitu ya. Pak Jokowi ya. Kejadian di Filipina itu akan berdampak ke Indonesia. Karena poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah 100 hari pertama ini kan menjadi semacam momen krusial bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya. Apakah pemerintahan baru ini akan tetap di bayang-bayang Pak Jokowi atau menjadi pemerintahan yang independen? Apa benar ada kesan Prabowo berusaha keluar dari bayang-bayang Jokowi jelang pelantikannya Oktober nanti? Atau Mas Wasisto melihat dua sosok ini emang udah nggak bisa dipisahkan? Mereka saling menopang? Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk, Kena Tu Barang. Tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2024 sudah terlewati. Penuh drama dan plot twist. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, kegagalan Anies Baswedan, ada parpol pindah haluan, ada paslon balik kanan, sampai pencalonan orang dekat Presiden Jokowi di Pilkada Jakarta. Politik Pilkada Serentak yang perdana ini begitu ruwet dan rumit. Untuk itu kita akan membahas sejumlah isu yang menjadi spotlight dari Pilkada Serentak 2024 ini bersama pakarnya. Beliau adalah peneliti pada Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Mas Wasisto Raharjo Jati, atau pemilik akun X Mas Warjati. Iya, Mas. Kalau di Twitternya Warjati. Iya, itu akronim, Mas. Iya. Mas Wasisto, terima kasih Mas sudah hadir di studio Akurat.co. Mas Wasisto juga nulis buku ya? Iya, Mas. Udah berapa buku, Mas? 3 ya? Iya, termasuk buku nikah, Mas. Ya? Termasuk buku nikah. Masuk buku nikah. Oke, ganteng. Oke, Mas Wasisto kita akan mendalami beberapa spotlight nih, Mas ya. Iya, tentang Pilkada 2024 yang serentak dan perdana nih di Indonesia. Pertama, tapi ada spotlight yang sampai saat ini, per hari ini juga masih menjadi pembicaraan publik, yaitu kejadian belakang panggungnya Anies Baswedan nih. Iya. Ya kan dalam analisa Anda, apa kejadian belakang panggung yang membuat Anies Baswedan batal dicalonkan oleh parpol di Pilkada Jakarta? Ini kan awalnya kan Nasdem, PKS yang mengatakan akan mengusung, lalu mereka tiba-tiba bergabung ke Kiblas di Jakarta. Kemudian Anies sowan ke Kandang Banteng nih, ya kan? Tapi pencalonannya dibatalkan juga di last minute juga. Sempat juga menguat peluang dicalonkan di Jawa Barat oleh Partai Banteng, PDI Perjuangan. Itu pun gagal. Kandas juga di malam terakhir itu. ada apa nih, Mas, di belakang panggung ini? Ya, tentu kalau kita melihat potensi Anies itu sangat potensial ya. Karena kalau kita lihat dari hasil pemilu 2024 kemarin kan Anies cukup bersaing ya dengan Prabowo Gibran. Dengan menempati posisi 2 dan juga Anies ini juga mantan seorang gubernur Jakarta. Dua posisi ini kan kalau dilihat dari lensa politik Indonesia itu kan jabatan strategis atau langkah strategis untuk langkah politik selanjutnya. Dan inilah yang saya pikir akan menjadi semacam potensi pesaing baru ya buat calon-calon yang itu dicalonkan oleh koalisi besar. Karena memang di sini kekuatan Anies itu kekuatan yang juga merepresentasikan politik Islam. Jadi kalau kita lihat dari sejarah elektoral pasca 2017 itu kan Anies berhasil merepresentasikan diri sebagai kekuatan politik Islam kan. Sehingga di Pilpres yang kemarin ini, Pilgub 2017. Oh, yang Pilgub Jakarta ya, dari lawan situ, Ahok ya. Betul. Jadi kan dari situ sudah kelihatan tuh simbol-simbol yang dibawa Anies Baswedan. Sehingga inilah yang membuat beliau ini menjadi semacam
kutub politik baru di luar kekuatan yang lama. Sehingga inilah yang membuat kenapa banyak sekali kejadian di belakang panggung sehingga Anies kandas dicalonkan. Karena melihat dengan pencapaian elektoral kemarin sebagai nomor 2 setelah Prabowo Gibran, kekuatan politik Islam, dan juga mantan gubernur Jakarta, 3 potensi ini masih bisa untuk dikuatkan kembali untuk 2029. Iya. Sehingga hal itulah yang kemudian mendorong supaya Anies ini peluangnya itu diminimalisir. Kenapa tuh Mas? Kenapa sih seolah-olah partai-partai itu alergi gitu ya terhadap Anies Baswedan? Padahal kan udah 3 modal tadi ya, yang Mas sebut tadi itu kan cukup potensial untuk dia menjadi pemimpin selanjutnya ya. Betul. Memang ini Mas, kalau kita lihat dari survei SMRC terbaru ya, itu kan hampir 70-90% koalisi perubahan, partai koalisi perubahan yang dulu mengusung Anies di Pilpres itu kan akan memilih Anies di Pilgub nanti seandainya Anies dicalonkan ya. Misalnya pemilih PKS 94% akan memilih Anies. Pemilih PKB 73%, pemilih Nasdem 76%. Dan itu belum dihitung dengan ceruk pemilih di partai Kim, misalnya Golkar 44%. Kemudian PAN 32%. Demokrat juga kurang lebih sama. Artinya potensi Anies untuk bisa meraup suara di partai koalisi yang dulu tergabung dengan koalisi perubahan dengan ceruk pemilih yang ada di Kim itu yang membuat ini bisa menjadi semacam tokoh yang nanti bakal menjadi pesaing kuat gitu loh Mas. Jadi inilah yang membuat selain tadi ya soal-soal sosio-histori, sosio-demografis, tapi juga nih statistiknya juga mengatakan seperti itu ya. Jadi inilah yang membuat banyak kejadian panggung, kejadian sinetron lah yang akhirnya membuat Anies tidak dicalonkan. Jadi di level nasional kan lumayan nendang ya kemarin ya di lumayan banget. Karena hampir semua segmen pemilih Muslim itu tersegmentasi ke Anies semua. Entah itu dari pemilih Muslim urban, pemilih Muslim tradisionalis, itu lari ke Anies semua. Dan itu yang diwujudkan dalam hasil survei itu kan. Nah ini ada kekhawatiran nggak sih Mas melihat Mas sebagai analis politik itu? Ya. Mungkin saja ada hal yang membuat seolah-olah kekuatan-kekuatan politik lama ya, bisa dibilang ya partai-partai besar itu khawatir terhadap sosoknya Anies. Misalnya begini, Anies itu kan bisa dibilang dia orang ada istilah yang orang nggak mau capek nih. Iya. Ya, dia cuma nunggu undangan doang. Terusnya nggak mau bekerja keras gitu ya untuk melakukan penggalangan dukungan gitu ya. Dalam arti ini orang kok mau enaknya aja gitu. Itulah yang lagi berkembang wacananya. Dan juga publik menangkap seperti itu. Apakah memang ada kekhawatiran, Anies ini nggak bisa orang yang tidak bisa diandalkan menjadi orang yang loyal gitu terhadap partai politik atau terhadap platform atau gagasan politik gitu? Ya, sebenarnya kan Anies ini bagian dari gelombang personalisasi politik ya. Yang kita lihat itu ada gerakan Desa Anies di pemilu presiden lalu, yang itu sangat masif di mana-mana. Juga ada Sahabat Anies. Jadi kalau saya lihat dari 2 faktor ini, sebenarnya teman atau mungkin loyalis Anies bergerak untuk bisa menggaungkan nama Anies di ruang publik kan sebenarnya. Jadi saya pikir yang membuat nama Anies besar juga para relawannya yang itu bergerak di berbagai simpul ya. Dan saya pikir karena besar karena suara dari akar rumput ini yang membuat Anies itu tetap bergaung gitu loh Mas. Tetap bisa menjadi kekuatan penekan gitu loh. Dan memang pasca 2017 itu kan simbolisme personal Anies itu cukup kuat sebenarnya sebagai antitesis istana, sebagai kekuatan politik Islam dan lain sebagainya. Jadi simbol-simbol antitesa itu yang membuat makin besar pula gitu Mas. Dan inilah yang kemudian ditangkap sebagai peluang ketika Pilpres kemarin Anies dicalonkan. Cuman kita perlu melihat pula ada titik balik di mana ada momen personalisasi politik yang digaung-gaungkan, yang dimana calon populer itu akan menjamin kemenangan suatu partai ya, atau yang populer disebut
efek ekor jas kan, kotel efek. Iya. Jadi calon populer akan mengerek elektabilitas partai. Itu saya pikir sudah agak bergeser dengan adanya peristiwa friksi Bu Mega dan Pak Jokowi ya, yang kita lihat dalam beberapa macam momen ini. Jadi muncul semacam kekhawatiran bahwa popularitas suatu calon belum tentu akan berbanding lurus dengan loyalitas ke partai. Oke. Dan ini pula yang menandai pergeseran politik di Indonesia, yang dulunya itu personalisasi politik ke personalisasi parpol. Sehingga parpol lah yang terutama yang dikuasai para figur-figur elit kuat ya, itu yang lebih nanti menentukan kandidasi suatu figur untuk dicalonkan, Mas. Sehingga inilah yang membuat Anies itu meredup karena penguatan personalisasi politik ini, personalisasi parpol ini yang itu didukung dari partai-partai yang didukung para orang-orang kuat ini. Itu mungkin yang membuat Anies baru sadar kali ya, saya harus membuat partai politik nih kayaknya nih. Betul, kan yang kita lihat kan kok baru sadar sekarang? Ya memang ini dia Mas ya, karena gagasan yang itu sifatnya mengemuka di ruang publik itu kalau tidak ada wadahnya ya sama aja gitu loh Mas. Iya. Maksud saya di sini di Indonesia semua idealisme itu selalu ada organisasi yang mendukung. Entah itu lewat partai nasionalis atau agamis atau nasionalis religius. Nah, gagasan Anies juga perlu ada wadah politiknya. Cuman begini, yang menjadi jebakan adalah kalau memang yang nanti dicetuskan Anies yang namanya Partai Perubahan Indonesia yang selama ini viral di X atau di berbagai platform sosial media itu akan muncul, pertanyaan berikutnya adalah apakah partai yang dibesut Anies ini hanya akan sekedar membawa ambisi politiknya saja atau membawa perubahan secara lebih masif gitu. Karena partai-partai Indonesia yang kita lihat, yang tadi saya sempat singgung ya, mengalami personalisasi parpol, yaitu partai itu selalu identik dengan ketua umumnya atau enggak orang-orang kuatnya gitu loh. Apakah nanti partai yang diusung oleh Anies itu juga mengalami hal serupa gitu loh, hanya untuk sekedar memenuhi ambisi politik Anies saja ya. Nah inilah dilemanya sebenarnya kalau misalnya Anies ingin membuat partai atau menginisiasi partai ya, apakah itu memang sesuai dengan idealisme awal membawa perubahan sesuai dengan tagline beliau ini atau memang cuma jadi kendaraannya untuk mencapai kekuasaan. Itu mah nggak ada bedanya dengan partai-partai yang besar. Nah ini ada yang membentur-benturkan juga nih, kayak di Jawa Barat ya. Kemarin ada PDIP yang menyatakan tudingan lah ya, bahwa ada sosok tertentu yang di belakang gagalnya Anies maju di pilkada, terutama Jawa Barat nih. Itu dari DPD PDIP Jawa Barat yang menyebut sosok Mulyono. Kita udah tahu lah Mulyono itu siapa ya. Itu nggak bukan pastinya Pak Jokowi kan, yang lagi rame di X itu kan. Ini tuduhan yang serius nggak nih Mas Wasisto? Dalam arti, berarti Jokowi sendiri melihat Anies sebagai ancaman gitu kan ya. Jangan-jangan yang mau dipersepsikan seperti itu. Sampai harus menggagalkan Anies untuk maju di Jawa Barat. Itu tuduhan yang berdasar atau emosional belaka aja dari PDIP? Atau cuma mengalihkan aja sebetulnya? Nggak mau disalahin gitu loh. Iya. Ya sebenarnya kan kalau tuduhan itu masih mengundang multi interpretasi ya. Karena biasanya kan dalam politik itu selalu bersayap kan kalimatnya, tidak langsung ke orangnya tapi simbolis atau mungkin yang kita lihat yang dituduhkan tapi ternyata berbelok. Nah saya pikir di sini tuduhan itu lebih bersifatnya metafora ya, artinya lebih pada simbolik gitu loh Mas, simbolik yang menerangkan bahwa ada semacam kekuatan besar yang itu menghalangi. Namun itu sengaja dipersonalisasi ke figur tertentu. Karena saya pikir langsung ke tuduhan ke figurnya itu tentu akan menimbulkan gesekan ya. Gesekan yang tentu berimplikasi ke entah itu yang penyebarnya atau mungkin partainya atau yang lain. Jadi saya pikir itu bisa dianggap emosional bisa, dianggap simbolis bisa, biasa dianggap pula ya sebagai bentuk kiasan. Karena memang yang kita lihat di Indonesia itu tidak ada semacam umpatan yang langsung mengarah ke orang. Itu sangat dihindari karena itu bisa langsung memicu konfrontasi kan. Tapi nyebut nama Mulyono. Ya Mulyono kan nama seperti itu kan sebenarnya kan lebih pada ya Mas, nama-nama yang sifatnya simbolis ya. Simbolik aja. Karena kan orang Jawa itu selalu ada nama lama, nama baru kan. Jadi memang di sini yang dipersepsikan mungkin adalah ya bisa jadi mereka yang dulu. Atau mungkin kepribadian yang dulu atau yang seperti apa. Karena memang di sini
selalu ada semacam cermin dua arah gitu loh Mas, melihat seperti itu. Oke Mas, kita masih terkait dengan Jakarta. Ya. Muncul nama Pramono Anung dari PDI Perjuangan untuk Jakarta. Ini cukup mengejutkan. Betul, sangat mengejutkan. Itu last minute juga tuh nama itu muncul, ya kan? Iya. Tidak pernah terhitung dalam radar survei, elektabilitasnya juga belum pernah muncul lah ya, belum, apalagi jika dibandingkan dengan sesama kader PDIP kayak ya sebut saja Ahok gitu, Basuki Purnama. Tapi Megawati menunjuknya di menit terakhir. Apa yang Anda lihat dari penunjukan ini? Ya, tentu kalau kita lihat jejak politik Pramono Anung kan lama ya. Jadi beliau ini kan sudah sejak tahun 99 di legislatif. Hingga kemudian ditunjuk sebagai sekretaris kabinet di tahun 2015 kan. Artinya kalau kita lihat dari situ jam terbang beliau kan cukup panjang ya, dan saya pikir sudah berpengalaman ya, bisa menjembatani komunikasi di legislatif maupun di eksekutif ya. Apalagi dengan posisi Seskap itu kan posisi paling internal ya, selain Mensesnek, kepala KSP, baru Seskap kan. Artinya 3 posisi ini kan posisi yang tahu dapur istana kan, dan relasinya keluar gitu. Jadi kalau kita melihat dari fungsi itu, tentu di sini lebih pada sebagai penjembatan ya, penjembatan antara orang atau istana dengan pihak luar. Karena saya pikir 3 jabatan yang tadi kita singgung itu selalu berhubungan dengan orang luar, nggak mungkin nggak. Dan disinilah saya pikir pencalonan orang dalam istana juga bagian dari untuk menjembatani sih kalau untuk saya. Jangan-jangan target utamanya bukan menang pilkada nih? Kita belum tahu, tapi paling enggak itu kan untuk sebagai ada jembatan komunikasi gitu. Ya, untuk bisa ya menjembatani komunikasi atau mungkin untuk bisa meluaskan komunikasi dengan berbagai macam segmen ya. Karena saya pikir lama pekerjaan di legislatif maupun eksekutif itu membuat orang itu bisa luas ngomongnya. Itu bisa jadi modal ya sebenarnya. Karena kalau kita lihat sebelumnya kan Jakarta selalu dicalonkan atau mungkin selalu melihat orang-orang populer yang naik kan, yang itu bukan katakanlah calon yang dari kader inti itu, misalnya ada Fauzi Bowo 2017, Jokowi 2012, Anies Baswedan 2017. Ini kan beliau-beliau ini kan orang-orang yang sifatnya populis ya, orang-orang populer. Dan baru kali ini kalau menurut pandangan saya itu kader yang itu maju. Entah itu dari Kim Plus maupun dari PDIP. Nah ini menarik, ada titik balik seperti ini yang sejak 2007 hingga 2017 tokoh populer, tokoh yang selalu masuk radar survei, elektabilitas tinggi gitu ya. Betul. Ini malah justru orang-orang yang menurut kita semua di sini nggak pernah ya mungkin Ridwan Kamil nomor 3 ya kalau di Jakarta ya. Iya, bahkan orang Jakarta tuh masih menimbang-menimbang gitu loh Mas. Dan inilah yang menurut saya menjadi titik balik dalam melihat politik Jakarta ya, terlepas dari adanya RK atau Pramono Anung, tapi secara global kita bisa melihat pergeseran nominasi. Jadi partai-partai lebih memilih orang yang memang sudah terbukti atau dia dipercaya untuk menjadi kader yang setia dan loyal terhadap gagasan dan partainya sendiri gitu. Ya karena kan itu tadi yang kita singgung di awal Mas, bahwa popularitas itu belum tentu menjamin loyalitas. Dan saat ini saya pikir loyal dulu baru populer, dibalik logikanya. Jadi inilah yang menjadi semacam warna baru ya dalam politik kita ke depan seperti itu. Nah tadi ada sedikit menyinggung tadi saya ke Mas Wasito, jangan-jangan targetnya Pramono ini, misi dia maju ini sebenarnya ya ini baru ini ya spekulasi. Ya utamanya bukan menang pilkada dulu, tapi ada ya kita bisa tahu dia bisa diterima oleh Jokowi maupun Prabowo. 10 tahun terakhir di lingkaran dalamnya presiden, ya kan? Dan tentu saja sebagai Seskap kan berinteraksi dengan Prabowo selaku Menhan, dengan Presiden Jokowi juga. Nah, ini kalau ada korelasi fakta bahwa di penunjukan Pram oleh Megawati ini kayaknya seolah menjembatani gitu ya Mas ya, antara pihaknya Pak Jokowi dan Prabowo dengan Bu Mega yang selama ini kritis banget kepada pemerintahannya Pak Jokowi. Untuk saat ini ya. Tapi kita kan belum melihat secara elektabilitas ya sebenarnya. Karena banyak analis termasuk saya juga melihat bahwa ini untuk sebagai penengah gitu loh Mas. Penengah. Untuk elektabilitas saya pikir kalau Pramono Anung juga cukup menjanjikan ya. Anaknya kan Bupati Kediri kan. Iya. Jadi saya pikir beliau sudah tahu lah bagaimana cara untuk menangkan hati publik gitu loh Mas sebenarnya. Dan sebagai politisi senior juga ya, tentunya udah bisa tahu manuver-manuvernya. Tapi melihat peluangnya Mas Pramono Anung dengan
Ridwan Kamil dengan Dharma Kun ya. Itu gimana Mas? Ada kemungkinan ada plot twist juga nggak di hasil akhir dari Pilkada Jakarta itu ke depan? Bahwa tiba-tiba yang tadinya kayak Ridwan Kamil itu kan posisi 3 ya. Dalam berbagai survei belakangan ya, sebelum ada penetapan calon. Terus Mas Pramono juga munculnya belakangan. Terusnya yang calon independen juga sebetulnya nggak terlalu gimana-gimana lah elektabilitas. Kemungkinan ada perubahan nggak ke depan ini dari masyarakat Jakarta sendiri melihat tidak selalu yang unggul di survei itu bisa menang gitu. Iya, saya pikir kan memang di sini kita perlu melihat adanya last minute moment ya. Yang itu selalu sangat krusial dalam membincangkan politik Jakarta ya. Kita tahu dulu ketika tahun 2007 Foke dan Adang Darojatun, tapi kemudian Foke di akhir itu mengedepankan solusi serahkan pada ahlinya menang karena memang yang dilihat adalah masalah. 2012 Jokowi juga sama mengedepankan pendekatan problem solver karena melihat masalah Jakarta seperti ini seperti itu sehingga yang ditekankan adalah Jakarta baru seperti itu. Dan 2017 berbalik lagi dengan adanya kemarin Ahok sempat viral di Pulau Seribu sehingga itu menjadi senjata politik dan memunculkan kampanye menit akhir pemimpin seiman misalnya. Saya pikir di Jakarta sendiri sebenarnya nunggu yang kepleset nih. Momen-momen bumerang itu yang selalu menjadi titik balik yang sangat signifikan. Jadi itu bisa berubah begitu cepat ya. Betul. Persepsi publik ya dan pilihan publik ya. Iya, karena kan di awal-awal itu selalu rasional, Mas. Selalu rasional dengan saya ingin pemimpin yang problem solver, yang bisa tegas, yang bisa ini itu. Tapi di akhir itu bisa berubah pendulumnya. Irasional. Ya maksudnya irasional bukan berarti mengedepankan emosional, tapi lebih melihat ternyata yang demikian lebih ini nih, misalnya ada aibnya seperti itu. Ada insiden-insiden baru kebuka gitu ya? Iya, kebuka semua kan. Ya ada seseorang yang doxing nih, yang dulunya seperti ini seperti itu, ya berubah total kemudian. Jadi saya pikir itu yang saya menjadi catatan krusial dalam melihat Jakarta. Tidak selalu stabil dari awal hingga akhir. Oke. Mas, kita ke plot twist lain nih. Golkar tiba-tiba alihkan dukungan di Arena Banten. Ini kan menarik dukungan dari Andra Soni Dimyati, meninggalkan Kimples, lalu akhirnya mengalihkan dukungan ke anak kandungnya, Airin Rahmi, yang berpasangan dengan kader PDIP. Ada jeda 2 hari antara memberikan dukungan ke Andra Soni, resmi ya, dengan mengalihkan dukungan ke Airin Ade. Apa ini, Mas melihat ini berkaitan dengan ancaman, dalam tanda kutip juga nih, Megawati ya, kepada Airin agar segera masuk menjadi kader PDIP, atau ada hal lain di balik panggung depannya ini? Baik, kalau kita lihat politik lokal Banten itu kan sebenarnya terdiri dari 3 dinasti utama. Ada dinasti Kasan Sohib yang di banyak literatur itu disebut sebagai Gubernur Jenderal Banten. Beliau yang membesarkan Partai Golkar di Banten. Jadi itu yang pertama. Ada keluarga Jayabaya di Lebak. Yang kemarin ada yang mau nyagup gagal. Yang terakhir adalah keluarga Natakusuma di Pandeglang yang sekarang menjadi cawagup mendampingi Andra Soni. Jadi memang kita perlu melihat bahwa politik Banten juga politik antar keluarga sebenarnya. Dan kenapa Airin dicalonkan Golkar? Itu juga tidak lepas dari politik balas budi dari Golkar kepada keluarga Kasan Sohib atau yang Abah Sohib yang sekiranya membantu Golkar itu menang. Berjaya di Banten. Betul, karena hampir semua anggota keluarga Kasan Sohib dari Ratu Atut, Ratu Tatu, suaminya Airin, Tubagus Kairiwardana, itu kan orang Golkar semua. Dan faktor sosiohistoris dan sosiokultural ini yang membuat saya pikir Golkar tidak mau melepaskan pengaruhnya di Banten. Kalau misalnya keluarga ini berubah arah, pindah partai. Karena ini karena keluarga Kasan Sohib atau Abah ini, beliau menguasai tidak hanya jaringan Jawara ya, tapi ulama, sangat strategis. Jadi inilah yang pertimbangan-pertimbangan yang saya lihat itu menjadi pertimbangan penting ya buat Golkar tetap mempertahankan atau mencalonkan figur dari keluarga. Walaupun terlambat. Meskipun terlambat.
Ya Airin kan menantu kan, posisinya menantu. Tapi paling nggak kan bagian dari keluarga besar Tubagus Kasan Sohib yang menjadi keluarga klan politik di Banten dulu, Mas. Jadi saya pikir lihat itu dulu ya kalau kita melihat faktor lokalnya ya, Mas ya. Ya tapi ya itu tadi terlambat itu kenapa itu kira-kira begitu lambat ya untuk menentukan dukungan kepada anak kandungnya sendiri Golkar kemarin itu. Ya. Ketika ketumnya Bahlil baru itu pun setelah meresmikan dukungan ke pihak lain ya. Betul. Ya. Ada apa tuh Mas Sisto ngelihatnya? Nah tentu kalau faktor perubahan itu kan kompleks ya, tidak hanya faktor luar maupun dalam ya. Tapi paling enggak kalau menurut pandangan saya ini tadi ya, nominasi Golkar di Banten selalu berkaitan dengan keluarga Kasan Sohib. Tidak bisa kita pungkiri ya. Dan mungkin di sini pertentangannya adalah lebih pada dari lokal Banten sendiri. Kalau misalnya Golkar tidak mencalonkan keluarga dari ini, siap-siap aja untuk posisi Banten 1 ya. Iya, karena hampir semua posisi dan ada ancaman-ancaman gitu dari bawah kali ya. Akhirnya seperti itu. Karena kan dari itu yang tadi kita singgung ya, bahwa tidak hanya jaringan ulama, Jawa juga dipegang gitu loh. Jadi bukan ancamannya Megawati yang bikin. Saya pikir demikian, Mas. Tapi dari bawah itu ya. Dari bawah yang kecewa terhadap Golkar gitu ya. Saya pikir demikian karena jangankan jabatan partai di lokal, jabatan strategis di sana pun juga di jaringannya gitu loh, Mas. Ini yang membuat khususnya di daerah nih ya, Serang, daerah Cilegon. Tapi kalau daerah Pandeglang, daerah Lebak itu beda dinasti lagi. Atau beda klan lah. Ya. Nah, ini semua unsur kejutan ini Mas Sisto melihat ini akar masalahnya itu ada di putusan MK 6070 itu bukan? Atau ada memang terkait ambang batas suara parpor, terkait batas penetapan usia calon kepala daerah. Apa itu awal mulanya semua bisa berubah nih haluan ini, Mas? Betul, karena kan kalau sebelum adanya putusan 6070 ini kan kita sudah dibayangi suatu fenomena, nanti ada fenomena borong partai yang mewujudkan Kimples itu kan kartel politik besar itu loh. Dan juga fenomena calon tunggal atau kotak kosong lah, yang itu kalau kita lihat dari statistik itu sekarang sudah sampai 48 paslon kan. 48 paslon lawan kotak kosong kan. Itu lebih tinggi daripada tahun 2020 yang hanya 25, dulunya hanya 18, hanya 2017 hanya 9 atau kemudian 5. Jadi tren kotak kosong itu naik gitu loh, Mas, sebenarnya. Jadi saya pikir sebelum ada putusan MK ini bisa jadi kotak kosong lebih dari 48. Karena lebih parah lagi dan itu yang akan membahayakan demokrasi di level lokal kan. Karena ketika nominasi itu dikuasai satu kartel, tidak ada calon alternatif, ya ujungnya kemudian ya pilkada itu hanya sekedar formalitas gitu loh, Mas. Dan inilah yang membuat banyak sekali para pengamat akademisi mengkhawatirkan itu gitu loh. Bahwa ini terjadi konsolidasi dari pusat ke level lokal gitu loh. Karena ekses dari pilpres itu masih kerasa. Karena jedanya kan nggak panjang, pendek sekali. Dan ini yang mendorong mungkin ya konsolidasi ke daerah. Dan adanya putusan 6070 ini kan mau mengubah semuanya, mengubah konstelasi bahwa ada ambang batas 6,5-10%. Walaupun MK disebutnya, Anda kan nggak berhak menentukan norma-norma baru gitu ya istilahnya, menambahkan itu ya. Ya itu banyak asumsi yang itu melihatnya sebagai ultra petita kan, di luar norma, di luar kewenangan. Cuman ini yang perlu kita garis bawahi kan, yang namanya interpretasi penafsiran hukum yang itu dilakukan hakim kan mutlak. Apapun itu konsekuensinya, entah itu menguntungkan atau merugikan. Jadi memang ini harus dipatuhi gitu loh, Mas. Dan memang putusan ini menyelamatkan ya dalam tanda kutip ya demokrasi di level lokal sehingga memunculkan calon baru, memunculkan koalisi baru yang mana itu bisa mengakomodasi dari aspirasi akar rumput misalnya. Jadi saya pikir ada sisi positifnya kita lihat dari putusan yang munculkan MK itu. Karena sebelumnya sudah muncul banyak kekhawatiran ini fenomena kotak kosong borong partai ini sangat-sangat nanti berdampak besar ke demokrasi di level lokal. Ini setelah putusan aja masih cukup tinggi angkanya kan yang lawan kotak kosong ini kan. Apalagi kalau putusan itu nggak ada ya. Iya. Kalau misalnya nggak ada putusan MK yang kita lihat tadi itu mungkin lebih dari 48. Iya. Daerah pemilihan yang itu ada kotak kosongnya, bisa jadi 50, 100, mungkin aja ya.
Mas, ini kita lari dari pilkada sedikit nih. Ya. Tentang isu hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Prabowo dan Jokowi sudah membantah nih sebenarnya keretakan ya. Lewat saling sanjung dalam penutupan di Rapimnas Gerindra kemarin kan. Tapi dalam politik kita selalu ada banyak kejutan nih. Apa benar ada kesan Prabowo berusaha keluar dari bayang-bayang Jokowi jelang pelantikannya Oktober nanti? Atau Mas Wasisto melihat dua sosok ini emang udah nggak bisa dipisahkan? Mereka saling menopang dan keberlanjutan itu memang akan terus berlangsung sampai nanti akhir pemerintahan Prabowo Gibran. Ada dua hal yang ingin mau saya sampaikan di sini. Jadi kita perlu melihat refleksi yang ada di negara tetangga, Filipina. Itu kan juga hampir sama dengan kita. Presidennya Bongbong Marcos itu elit lama dari keluarga Marcos atau di sini cendana lah, seperti itu. Wakilnya itu anak dari presiden sebelumnya, perempuan kan, Sara Duterte. Jadi itu pun clash, meskipun naik turun di awal, akhir, kemudian rekonsiliasi, kemudian seperti inilah. Itu bisa menjadi semacam pembelajaran buat kita bahwa bisa jadi, ya semoga enggak ya, kejadian di Filipina itu akan berdampak ke Indonesia. Karena poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah 100 hari pertama ini kan menjadi semacam momen krusial bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya. Apakah pemerintahan baru ini akan tetap di bayang-bayang Pak Jokowi atau menjadi pemerintahan yang independen? Karena kalau kita lihat di Filipina, 100 hari itu sangat memperlihatkan bahwa ada semacam pergesekan antara keluarga Duterte. Pak Prabowo kemarin bilang setengah dari kabinet mungkin akan menjadi kabinet saya. Itu berarti mungkin Pak Prabowo sendiri merasa nyaman dengan hasil kerja dan tim kerjanya Pak Jokowi ya? Iya, kalau kita lihat kan memang approval rating Pak Jokowi yang sampai 70% sekian, ya termasuk paling tinggi di sejarah Indonesia. Itu yang sebelum demo DPR kemarin. Ya, itu kan yang dilihat Pak Prabowo kan bahwa ini semacam winning coalition nih atau kabinet yang bisa diandalkan untuk pemerintahan berikutnya. Saya pikir anggapan beliau di situ ya. Cuman yang tadi kita singgung bahwa momen krusial suatu kabinet itu akan terjadi 100 hari pertama. Di mana apakah akan discontinue dengan rezim sebelumnya atau membangun rezim sendiri gitu loh. Karena di momen itu akan terlihat sebenarnya pergesekan kepentingan, banyak aktor yang akan terlibat atau yang keluar. Jadi inilah yang menjadi semacam parameter untuk melihat sampai sejauh mana relasi Prabowo Jokowi ke depan ya. Apakah endingnya sama dengan Duterte Marcos di Filipina atau malah justru akan membantah tesis itu kan? Jadi ukurannya 100 hari pertama itu. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Untuk melihat apakah ada semacam insiden Filipina di negara kita atau malah justru membuat episode baru gitu seperti itu, Mas. Apa indikasinya, Mas, bahwa ini akan baik-baik saja ke depan hubungannya? Kalau kita lihat dari masalah Filipina kan adanya intervensi presiden ke Wapres. Soal pemotongan anggaran atau apa. Nah, kita nggak tahu ya pembagian kekuasaan antara Gibran dan Prabowo ini seperti apa. Memang dijelaskan sih bahwa Wapres itu akan lebih banyak mengurusi soal kemiskinan, kesejahteraan, lebih ke internal lah. Kalau presiden lebih keluar. Tapi kan kita nggak tahu power sharingnya apakah sedemikian idealnya gitu loh. Bisa jadi nanti ada masalah entah yang presidennya itu mendominasi Wapresnya atau Wapresnya justru berbalik gitu loh. Kita belum tahu sebenarnya. Tapi dari kasus Filipina kita bisa melihat bahwa bermula dari intervensi presiden ke kewenangan Wapres. Itu yang bisa clash kan. Nah, kita masih berandai-andai nih. Gimana model pembagian kekuasaan presiden dan Wapres? Apakah normatif seperti biasanya atau ada gejolak nantinya? Oke. Mas, satu lagi. Ya. PDIP dan Jokowi. Ya. Ke depan ini bagaimana, Mas? Analisa Mas sendiri karena ini kayaknya masih agak renggang ya, walaupun kita berharap ada rekonsiliasi gitu ya, rekonsiliasi antara tokoh-tokoh politik besar kita, ya untuk menjaga stabilitas gitu ya, untuk menjaga ekonomi juga. Dari Mas sendiri ada analisa tersendiri, mungkin ada kehadirannya Mas Pramono juga memberikan harapan mungkin akan terjadinya komunikasi gitu. Ya, kalau dalam politik kan tidak ada permusuhan abadi, Mas. Ya, semua bisa diomongkan, bisa dibicarakan. Jadi saya pikir yang paling krusial itu adalah penengah yang bisa menjembatani kedua figur ini kan, entah itu dari figur internal istana atau figur eksternal istana yang bisa diterima dua pihak. Jadi saya pikir untuk ke depan memang tergantung peran mediasi yang kontinu ya.
Karena tentu sebagai seorang mantan presiden itu egonya besar. Itu yang menjadi semacam faktor yang selama ini menjadi faktor penentu ya. Apakah komunikasi itu bisa dilanjutkan atau memang cukup silaturahmi aja gitu loh. Jadi saya pikir di sinilah peran mediator itu penting sebenarnya. Entah itu yang dari yang kita sebutkan tadi atau memang ada orang lain yang diterima Mas sebenarnya. Pak Prabowo sendiri menurut Mas bisa nggak menjadi, karena kemarin ada Pak Aswar Anas itu kan menyampaikan salam dari Ibu Mega kepada Pak Prabowo. Di situ ada Pak Jokowi juga di situ. Lagi-lagi ini lebih pada soal figur penengah yang bisa diterima ya Mas ya. Yang tadi kita sebut, apakah memang figur-figur ini memenuhi kriteria dari Pak Jokowi dan Bu Mega gitu loh. Karena kalau misalnya figur ini mampu memenuhi kriteria dari kedua belah pihak ini, komunikasi bisa intensif sebenarnya. Dan kemungkinan PDIP berada di dalam pemerintahan Prabowo nanti ke depannya. Di 2024 ini kan kita melihat adanya split ticket voting ya. Jadi kekuasaan itu terpisahkan antara legislatif dan eksekutif. Maksudnya tidak satu partai yang dulu kita lihat PDIP menguasai eksekutif legislatif, tapi ini kan lihat Kim Plus menguasai eksekutif, PDIP itu justru mendominasi legislatif. Jadi memang dengan pembilahan kekuasaan ini sudah kelihatan jelas PDIP mau kemana arahnya ya. Karena dengan modal sebagai partai pemenang legislatif terbesar dan juga nanti dilihat dari hasil pemilu kada di daerah itu kan dilihat ya akhir tahun nanti PDIP mau kemana. Karena tentu menang di legislatif pusat juga perlu didukung oleh kemenangan di regional. Karena itu kan menciptakan sikap politik yang mapan gitu loh Mas. Jadi kalau di regional bisa menguasai, kemungkinan akan langgeng di jalur oposisi berarti. Saya pikir demikian. Oke Mas Wasisto, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas pandangan dan analisanya. Semoga bermanfaat buat kawan akurat. Kita akan bertemu lagi dalam program Akurat Talk selanjutnya, episode selanjutnya. Akurat Talk kena tuh barang.